Siap. Aku izin mulai presentasi pada kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Studi Islam Dr. Nasruddin Khalid, Magister Agama. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Iksana Yubrilianti dengan NIM 12515200108 dari kelas A yang akan mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan tentang penyebaran Islam di tanah Jawa. Khususnya kita akan membahas tentang Wali Songo sebagai tugas pembunuhan video hand. Nah, boleh disimak ya. Oke, dari judul presentasi kali ini itu adalah Wali Songo di Indonesia. Tepatnya masuknya Islam yang dibawa oleh Wali Songo di tanah Jawa. Oke, nah jadi teman-teman di sini akan saya tampilkan sebuah potret dari Wali Songo itu sendiri. Wali Songo itu sesuai namanya, wali yang artinya kalau bahasa kita itu perwakilan atau sebagai seorang yang diutus, yang disyaratkan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, Songo itu artinya ada 9. Jadi 9 utusan yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam dari berbagai metode dakwahnya, mulai dari yang ada yang condong di bidang kesenian, ada yang condong di bidang kesosialan, ada condong juga di bidang ini sebagai kayak dia itu condong di bidang kerajaan seperti itu. Nah, nama-nama sunan itu sendiri ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Maulana Malik Ibrahim, dan yang terakhir adalah Sunan Muria. Nah, sebelum kita mengenal lebih dekat tentang Wali Songo ini, tentunya kita juga harus tahu dong materi-materi apa yang akan kita pelajari dari materi Wali Songo ini. Yang pertama, Wali Songo itu dikenal sebagai tokoh agama yang berkontribusi sangat besar di penyebaran Islam khususnya di tanah Jawa dan wilayah sekitarnya. Jadi di Jawa Raya mulai dari barat, tengah, dan timur itu kayak dibagi menjadi daerah penyebaran oleh Sunan Wali itu. Nah, terus dalam bahasa Jawa seperti tadi yang saya bilang, Wali Songo itu berarti wali yang berjumlahnya 9, menandakan bahwa jumlah para wali itu ada 9 orang. Nah, ada juga yang berpendapatan bahwa sebenarnya ternyata wali-wali itu adalah merupakan turunan dari syekh-syekh yang sebelumnya gitu, yang berasal dari Arab dan sekitarnya, ataupun bahasa ini juga berasal dari bahasa Arab yang artinya sana. Itu berarti bahasa itu berartinya itu mulia. Nah, yang terakhir pengantar materinya itu adalah strategi Wali Songo yang berhasil membuat masyarakat Jawa secara bertahap masuk ke dalam ajaran Islam dengan cara yang berbeda-beda. Nah, tadi seperti yang kita tahu, Wali Songo itu kan menyebarkan agama Islam itu dari berbagai macam cara penyebarannya masing-masing ya. Nah, sesuai dengan ajaran kita, agama Islam, kita itu tidak pernah kayak yang namanya memaksa atau kayak mengharuskan seseorang itu masuk Islam dari jalur pemaksaan, misalnya kayak dari peperangan dan sebagainya macam. Nah, terus siapa aja sih pokok-pokok pembahasan dari Wali Songo ini? Yang pertama itu ada, kalau kalian tahu lagu tentang yang di pondok pesantren yang suka dinyanyiin, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim dan sebagainya dan seterusnya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi ada julukan khususnya dan ada nama aslinya. Nah, yang pertama itu ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ada Sunan Ampel, namanya itu Raden Rahmat. Kemudian ada Sunan Bonang yang itu nama aslinya itu adalah Makhdum Ibrahim. Kemudian ada Sunan Derajat, itu nama aslinya itu adalah Raden Qasim, dan yang selanjutnya adalah Sunan Kudus, itu nama aslinya adalah Ja'far Shadiq. Dan selanjutnya ada Sunan Giri, itu nama aslinya adalah Raden Ainul Yakin. Yang selanjutnya ada Sunan Kalijaga yang nama aslinya itu adalah Raden Sahid. Selanjutnya itu ada Sunan Muria yang nama aslinya merupakan Raden Umar Said. Yang selanjutnya yang terakhir itu adalah Sunan Gunung Jati atau lebih dikenal sebagai Syarif Hidayatullah.
Oke, kita berlanjut ke Sunan yang pertama, yaitu Sunan Gresik. Nah, oke. Beliau memiliki nama lahir atau nama kelahiran itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik bermukim sesuai namanya itu di daerah sekitaran Gresik. Dia selama di Gresik itu menyebarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya. Jadi beliau itu dimakamkan di Gresik pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Nah, ini kalau di kalender Masehinya itu sekitar 8 April tahun 1419 Masehi. Nah, tepatnya itu makamnya itu di daerah Gresik, namanya Desa Gapura. Nah, beliau adalah seorang ahli penasehat raja. Jadi kalau dulu zaman dahulu itu raja itu perlu penasehat yang ilmunya lebih tinggi, terus juga kebijakannya itu lebih bisa dipertimbangkan gitu, lebih bisa kayak diunggulkan gitu, karena beliau memiliki ilmu yang unggul. Nah, dia selain menjadi penasehat raja, beliau juga merupakan guru dari seorang pangeran dan juga orang yang sangat dermawan terhadap orang yang dengan kondisi fakir miskin. Nah, sesuai biasanya di Indonesia itu ada kayak program untuk kayak ibaratnya berziarah di makam-makam wali. Nah, beliau ini juga ramai dikunjungi oleh peziarah setiap tahunnya. Nah, karena beliau ini adalah penyiar Islam pertama di tanah Jawa, Sunan Gresik itu dianggap sebagai ayah dari para wali songo. Nah, berdasarkan silsilahnya, Sunan lahir dari keturunan ke-22 Nabi Muhammad SAW melalui jalur anak beliau, Nabi Muhammad itu kan sisa Siti Fatimah. Nah, yang menikahi Ali bin Abi Thalib. Nah, Sunan Gresik ini merupakan ayah dari Sunan Ampel. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas ini. Jadi beliau itu merupakan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Jadi fun fact, Sunan Bonang dan Sunan Derajat itu adalah anak dari Sunan Ampel. Oke, kita lanjut ke pembahasan ke Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu adalah tadi ya anaknya dari Sunan Gresik. Beliau itu nama aslinya Raden Rahmat yang lahir di Kerajaan Champa, Vietnam. Jadi beliau itu secara tidak langsung merupakan cucu Raja Champa. Jadi beliau itu khususnya menyebarkan ajaran Islam di daerah Jawa Timur. Nah, Sunan Ampel merupakan sunan pertama dari Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Asli Wali Songo. Jadi ketika ada sunan yang nama depannya Raden, maka beliau itu adalah keturunan kerajaan atau berdarah biru. Nah, kemudian Sunan Ampel itu singgah di daerah Tuban, lalu mengenalkan Islam kepada dua tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh saat itu. Namanya itu ada Ki Wirjosa Sarojo dan Ki Bang Muning. Yang keduanya itu serta-merta dengan mudahnya masuk ke ajaran Islam. Nah, karena tokoh berikut itu sangat mempengaruhi di masyarakat, sangat dipercaya, makanya masyarakat juga percaya bahwa Islam itu mengajarkan kedamaian dan kebaikan. Jadi semenjak dari dua tokoh tadi itu masuk Islam, sedikit demi sedikitnya itu banyak sekali masyarakat yang masuk dalam Islam. Nah, Sunan Ampel itu wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Sesuai tadi ya tempat domisili beliau menyiarkan agama Islam. Lanjut kita ke pembahasan Sunan Bonang. Jadi beliau adalah putra dari Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Nah, beliau ini dikenal sekali dengan kecerdasannya di dunia ilmu kalam dan tauhid. Nama aslinya itu adalah Mahdum Ibrahim. Nah, beliau banyak belajar dari Pasai. Nah, mendirikan pesantren di daerah Tuban. Pada zaman itu kan pesantren itu ibaratnya masih suatu hal yang baru ya. Jadi banyak orang yang ingin menyekolahkan anaknya itu di pesantrennya Sunan Bonang. Nah, beliau meninggal pada tahun 1525 Masehi, dimakamkan di daerah Tuban. Itu adalah tempat terakhir beliau singgah untuk menyebarkan agama Islam. Nah, semasa hidupnya beliau itu berdakwah di bidang kesenian. Hal ini itu mengubah kayak dari metode sebelumnya ayahnya itu beliau mengubah bahwa sebenarnya Islam itu bisa didakwahkan dari berbagai macam cara. Nah, gitu. Nah, beliau itu berdakwahnya dengan cara mengubah nama-nama dewa dan nama-nama malaikat yang ada di agama Hindu Buddha menjadi
yang lebih islami, lebih bisa diterima di Islam. Terus salah satu karya yang fenomenal itu adalah tembang lagu, judulnya itu Wiji, atau karya dari Opik Tombo Ati. Nah itu merupakan karya beliau ya, di remaster lagi. Kemudian dengan alat musik yang khas banget sesuai namanya, julukannya Sunan Bonang. Itu adalah alat musik bonang, gamelan, dan rebab. Nah oke, kita lanjut ke Sunan Derajat ya. Nama lainnya itu adalah Makhdum Ibrahim, atau Makhdum Ibrahim kan kakaknya tuh Bonang. Nah si Sunan Derajat itu namanya Raden Qasim. Jadi beliau adalah putra juga dari Sunan Ampel, tapi lebih kenal lagi di masyarakat itu sebagai Sunan Derajat. Nah dalam menyebarkan agama Islam, dia menggunakan kegiatan sosial itu berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Pacitan, Lamongan, mempelopori nih penyantunan anak yatim dan orang-orang sakit. Berarti lebih ke dermawan dari segi ayahnya. Nah kemudian dia bekerja keras dan meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai pengamal dari agama Islam itu sendiri. Nah karena kakaknya itu kan lebih dominannya itu dalam seni ya. Nah Sunan Derajat ini juga ada nih dalam bidang seninya, itu merupakan tembang yang lebih dikenal sebagai tembang Macapat Pangkur. Nah tembang ini merupakan salah satu karya yang diciptakan Sunan Derajat sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada Sunan Kudus. Nama asli beliau adalah Ja'far Shadiq, atau lebih dikenal dengan Raden Undung. Lahir pada 9 September 1400 Masehi. Beliau ini dipanggil sebagai Sunan Kudus karena adalah tempat terlamanya selama beliau hidup gitu, untuk menyebarkan agama Islam. Beliau merupakan putra dari Raden Usman Haji, menyebarkan ajaran Islam itu di daerah Jipang, atau lebih tepatnya Panolan, di Blora, Jawa Tengah. Beliau dikenal dengan julukan Wali al-Ilm, yang artinya menguasai ilmu agama, tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, dan logika. Sunan Kudus ini memiliki toleransi yang kuat dari ajaran sebelumnya Hindu-Buddha. Nah, beliau sempat dipercaya, diamanahi untuk menjadi pemimpin pemerintahan bupati, sebagai bupati ya, sekaligus pemimpin agama. Jadi beliau itu sangat kayak di dalam pemerintahannya juga berpengaruh besar. Beliau meninggal pada tahun 1550 Masehi dan makamnya berada di komplek Masjid Menara Kudus. Ini juga nanti kayak ikonik banget gitu loh, karena perpaduan Hindu-Buddha. Nah lanjut, yang selanjutnya adalah Sunan Giri. Beliau nama aslinya adalah Raden Ainul Yakin, putra dari Syekh Maulana Ishak atau murid dari Sunan Ampel itu sendiri. Atau sekarang Sunan Giri itu juga dikenal sebagai namanya Raden Paku. Beliau ditugaskan Sunan Ampel untuk mengajarkan Islam itu di pesantren Ampel Denta. Lalu setelah dewasa dia mengikuti perjalanan haji dengan Sunan Bonang, anaknya Sunan Gresik. Nah kemudian dia menyempatkan singgah dan memperdalam ilmu keimanan tasawufnya di sana. Nah di dalam satu cerita diceritakan bahwa Sunan Giri itu bisa mencapai tingkat ilmu laduni. Nah dengan prestasinya Raden Ainul Yakin, beliau meninggal tahun awal abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Giri Gresik. Jadi kalau misalnya yang kalian tahu tuh yang ada gua bisa menembus makam, atau lebih dikenal ini ya mujizat atau kayak keajaiban yang diturunkan para wali-wali Allah. Nah beliau itu masuk ke dalam tahap ilmu itu, yang artinya ilmu beliau itu sangat tinggi. Lanjut, ada Sunan Kalijaga. Beliau nama kecilnya itu adalah Raden Sahid. Raden seperti namanya, berarti dia ada keturunan bangsawan. Dia juga dijuluki sebagai Syekh Malaya, anak dari Adipati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Nah, dia belajar Islam itu dari Sunan Bonang. Sama seperti Sunan Bonang, karena beliau menyebarkan Islam itu dari kesenian ya. Jadi beliau juga mengembangkan wayang kulit dan tembang suluk. Jadi banyak nih orang yang mempercayai kalau tembang suluk atau yang sekarang lebih dikenal dengan ler ilir dan gundul-gundul pacul itu adalah karya dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu adalah satu-satunya nama orang asli yang berasal dari orang Jawa. Sunan ini meninggal pada awal abad ini. Nah, awal abad pertengahan, dan makamnya itu berada di Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Oke, selanjutnya ada Sunan Muria.
Beliau nama aslinya Raden Umar Said. Beliau itu adalah anak dari Sunan Kalijaga dengan istrinya itu Dewi Saro. Nah, Sunan Muria ini adalah besar di sekitar Kudus, atau lebih tepatnya di daerah Gunung Muria ya. Gunung Muria itu sesuai dengan namanya ketika beliau dimakamkan. Dari sejarah itu tidak diketahui persis kapan beliau meninggal, tapi pada awal abad ke-16-an itu diperkirakan tanggal meninggalnya beliau. Nah, gaya dakwahnya itu adalah seperti ayahnya sendiri, jadi menggunakan kesenian. Sunan Muria itu senang banget tinggal di daerah kota yang penuh dengan hiruk pikuknya, terus juga tinggal di daerah terpencil untuk menyebarkan agama. Ia juga diajarkan bagaimana caranya bertani, berjual beli, dan melaut kepada rakyat jelata. Jadi lebih ke mata pencarian agar masyarakat itu lebih kaya mandiri lagi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah Sunan Gunung Jati atau lebih dikenal sebagai Syarif Hidayatullah. Nah, beliau itu sangat berkontribusi di daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Beliau ini juga pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten, jadi dua sekaligus. Sunan Gunung Jati itu berasal dari Pasai. Nah, dia adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dari putranya Sultan Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1527, Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak atau Fathahillah. Dia merupakan sosok yang cerdas, tekun, dan menuntut ilmu. Karena kesungguhannya, ia bisa menuntut ilmu sampai ke Mekah. Nah, di sana dia berguru dengan beberapa syekh, yang pertama Syekh Tajuddin Al-Qutubi, selanjutnya dia ke Syekh Muhammad Atallah Al-Syadhi, dan yang ulama bermazhab Syafi'i. Nah, beliau belajar banyak tasawuf, tarekat Syaziliyah, dan wafat dimakamkan di Cirebon pada tahun 1500 Masehi atau pada usia sekitar 80 tahun. Nah, kan tadi dari metode dakwahnya itu ada juga akulturasi budaya berupa infrastruktur dan kesenian. Jadi peninggalan Wali Songo itu yang pertama ada masjid, ya Masjid Agung Demak, itu juga sangat dikenal ya oleh masyarakat sekarang. Itu didirikan Wali Songo bersama Raden Patah sebagai pencetusnya. Kemudian Masjid Menara Kudus, nah ini juga akulturasi budaya dari Hindu dan Buddha, tapi di-convert juga dalam Islam. Jadi masjid fungsional, tapi juga dalam arsitekturnya itu khas Hindu Buddha. Terus ada Masjid Agung Sunan Ampel, itu berada di Surabaya sebagai pusat pendidikan Islam di Jawa, di tanah Jawa ya. Terus kemudian ada Masjid Sunan Giri, itu juga sebagai sarana dakwah seperti yang dilakukan Rasulullah di zaman Madinah ya. Terus kemudian ada Masjid Tuban, itu didirikan oleh Sunan Kalijaga. Nah, konon katanya masjid ini juga sempat berpindah ke beberapa tempat sebelum menetap di Tuban, di Tiban ya, di daerah Kalijaga, berarti di Jawa Barat ya. Terus yang terakhir adalah Masjid Pesucian, itu berada di Leran, Gresik. Sama, dia seperti masjid Masjid Kudus, jadi dia perpaduan akulturasi budaya Hindu Buddha. Nah, ada peninggalan wayang kulit yang bernuansa Islam. Jadi dulu kalau seseorang ingin masuk Islam, ingin nonton wayang atau materi yang disampaikan sama sunan-sunan, beliau itu syaratnya mengucapkan kalimat syahadat. Tapi itu tidak dalam sifat memaksa ya. Jadi ketika beliau tertarik, ketika beliau ada keinginan dan beliau mengucapkan syahadat dengan penuh ikhlas, maka beliau secara langsung adalah masuk Islam. Kemudian ada tradisi selamatan 4 bulanan. Ini bertujuan ketika ibu hamil terus janinnya ditiup ruh, nah maka itu didoakan keselamatan dan hidupnya itu sampai lahir sampai dewasa itu berkah gitu. Terus selanjutnya ada tahlilan. Ini sebenarnya upaya untuk biar kayak menghibur bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh kerabatnya atau keluarga tercintanya agar tidak terlalu berduka. Terus ada kebiasaan 7 harian, 40 harian, 100 harian sama untuk berkumpul bersilaturahmi dari keluarga besar. Terus yang terakhir ada jajanan pasar. Terus salah satunya adalah apem. Jadi kue apem itu bahasanya itu afwan, yang artinya itu adalah maaf. Jadi wali secara tidak langsung mengajarkan 3 kalimat utama atau magic word yang biasa kita kenal dengan sekarang, tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada bukti-bukti peninggalan dari Wali Songo ya, teman-teman bisa lihat. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat ada wayang. Terus ini yang sebelahnya itu adalah Masjid Kudus yang seperti dilihat ada fungsional masjidnya tapi ada menara kudusnya juga. Terus kemudian ada alat musik bonang dan gamelan yang dibawa oleh Sunan Bonang. Terus yang terakhir adalah Masjid Agung Demak.
Nah, oke, selanjutnya adalah hikmah mempelajari dari Wali Songo. Jadi hikmah yang pertama, dalam berdakwah itu kita harus bijaksana, santun, menghargai perbedaan dan pendekatan dengan cara yang damai, bukan kekerasan. Jadi kalau misalnya ada opini atau suatu hal yang mengatakan bahwa Islam itu masuk kayak dalam kekerasan atau kayak pemaksaan, itu tidak benar ya gitu. Karena wali-wali juga mengajarkan bahwa kita bisa mengajarkan Islam dengan akulturasi budaya, dengan ilmunya, dengan segala macamnya. Terus kemudian menghargai kearifan lokal, memperdalam keimanan dan akhlak mulia, di mana hal ini adalah dicontohkan misalnya semangat menuntut ilmu sampai ke Mekah, Mesir dan sebagainya. Terus juga mengamalkan amal-amal baik yang diajarkan di Islam di masyarakat di tanah Jawa. Jadi ketika kita memperdalam ilmu sampai jauh ke pindah-pindah negara, kita juga harus menyampaikannya ke orang lain agar ilmu tersebut bermanfaat. Terus yang terakhir, pentingnya toleransi dan moderasi beragama. Jadi seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu kan beraneka ragam banget macamnya. Jadi kita harus menghormati nih perbedaan yang ada, kayak gitu. Sunan juga mengajarkan kayak bagaimana nih dakwah yang baik, tetap mengakulturasi budaya tanpa menyinggung, mengucilkan dan menghina kekayaan budaya yang dimiliki oleh suatu daerah, dan juga ikut bisa menyampaikan ajaran agama Islam dengan baik dan tidak tanpa pemaksaan. Oke, terakhir dari sesi kesimpulan. Jadi materi Wali Songo ini mengajarkan Islam bagaimana sih cara yang multitalenta dan adaptif ketika kita berbicara tentang menyampaikan dakwah Islam ke masyarakat di tanah Jawa. Bagaimana Sunan itu bisa menggabungkan pendidikan, seni, perdagangan, dan pendekatan sosial budaya sehingga ajaran Islam itu bisa diterima baik di Nusantara. Nah, metode dakwah ini itu bersifat inklusif, kreatif, dan berakar pada kearifan lokal. Itu juga meninggalkan warisan budaya yang bisa kita lihat ya, seperti tadi arsitektur dan senian. Tapi juga sekaligus, jadi setelah yang meninggalkan dalam bentuk fisik, juga meninggalkan dalam bentuk karakter, seperti misalnya pendidikan, moral, dan budaya yang masih bisa diteladani sampai saat ini. Nah, oke. Baik, terima kasih telah sampai di penghujung presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.